Ini adalah kebijakan yang di luar Nurul, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Bahkan Albert Einstein kalau melihat kebijakan dari Pak Bahlil, dia geleng-geleng dan juga tepuk tangan. Mantap Pak Bahlil. Karena saya sebagai emak-emak kadang juga pikun gitu loh Pak Bahlil. Habis masak tuh kompor ngesap ngematiang. Mungkin itu udah yang menyebabkan gara-gara kompornya nggak mati itu kita nggak bisa hemat di rumah tangga ya Pak Bahlil ya. Apalagi sebenarnya yang bermasalah itu bukan harga yang naik, bukan kebijakan yang amburadul, tetapi emang mama-mama itu di rumah masa kompornya nggak dimatiin, itu penyebab utamanya. Makanya tidak bisa hemat kita ya di Indonesia ini. Wah, nggak kepikiran loh aku. Hei Bahlul, orang gila pun tahu yang namanya masakan itu udah matang, kompor pasti dimatikan ya. Terkadang kau itu kalau ngomong kayak orang pekok, nggak nyambung gitu. Rakyat Indonesia disuruh hemat energi, tapi uang pajak rakyat malah dikorupsi. Apa nggak babi coba, ha? Kami sebenarnya udah hemat loh, tapi tetap aja kesusahan. Kenapa? Karena bahan pokok dan sembako itu masih naik. Kemudian nggak dibarengi dengan kenaikan gaji pula. Jadi kalian tuh gak sebanyak cakap lah ya. Karena sampai detik ini kalian juga nggak bisa mensejahterakan rakyat, ya. Himbauan terbaru dari Menteri Indonesia yang luar biasa sangat terkenal, yaitu Pak Bahlil. Subhanallah nih, begini isinya. Bahlil aja masyarakat hemat gas dengan cara matikan kompor kalau masakan udah matang. Yang, habis masak itu kompornya dimatiin yang. Dimarah kamu sama Pak Bahlil. Matiin kompornya, ngapain habis masak itu? Matiin kompornya. Ya ampun. Matiin. Masyarakat Indonesia itu nggak ngerti. Ya, habis masak tuh kompornya dimatiin, kamu tuh bengkong dimarahin Pak Bahlil, kamu yang di ngehang nih pemerintah habis masak kompor dimatiin supaya hemat gas. Sing paham kamu tuh jadi masyarakat Indonesia harus ngerti dong, gimana sih? Ini adalah kebijakan yang di luar Nurul, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Bahkan Albert Einstein kalau melihat kebijakan dari Pak Bahlil, dia geleng-geleng dan juga tepuk tangan. Mantap Pak Bahlil. Bahlil ajak warga hemat gas, matikan kompor jika masakan sudah matang. Ini adalah ide cerdas dari menteri kita Pak Bahlil. Menteri-menteri yang lain pun gak kepikiran dengan ide secerdas ini. Nah, biasanya kan kalau istri kita masak itu, kalau masakan sudah matang, itu kompornya gak pernah dimatiin sampai 24 jam. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Bahlil. Sudah kasih tahu kalau masakan sudah matang, itu kompor gasnya harus dimatiin. Memang nggak salah kita punya menteri seperti Pak Bahlil. Maaf nih Pak, sebelumnya minta maaf ini mah. Kalau ibu-ibu di Indonesia mah dari zaman dulu sampai sekarang, kalau urusan dapur, apalagi kompor, apalagi tabung gas, segala macem, itu yang namanya masakan udah mateng, nah dipindahin kemari dulu, kagak dipantengin begini, kagak diliatin begini, ditompo begini kompor, tinggal pergi, ditinggal kongko, ditinggal ngayat, ditinggal arisan, tinggal ke pasar, ditinggal ngomong anaknya, ditinggal nyuapin, kagak, dimatiin dari zaman dulu dimatiin. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan energi. Salah satunya dengan segera mematikan kompor LPG jika masakan sudah matang. Langkah mematikan kompor segera setelah memasak bertujuan untuk menghemat penggunaan gas LPG secara nasional. Bahlil pun menegaskan bahwa ketersediaan pasokan energi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat melalui kebiasaan kecil yang efisien. Ajakan Pak Bahlil ini memicu beragam reaksi keras di media sosial.
Beberapa pihak menganggapnya sebagai pengingat yang baik untuk menghindari keborosan akibat kelalaian. Nah, sementara yang lain memberikan kritik bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah umum dilakukan secara otomatis oleh masyarakat. Imbauan ini disampaikan di tengah jaminan pemerintah bahwa stok BBM dan LPG menjelang arus mudik Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman. Nah, gimana komentar para warganet? Kita lihat. Siapa juga yang masak udah mateng terus enggak dimatiin kompor? Ternyata jadi menteri nggak harus cerdas. Siapa menteri? Sepele tapi himbauan Bapak Menteri sangat bermanfaat. Terima kasih. Presiden terbaik kalian siapa? Saya kalau selesai masak kompornya saya makan, Pak. Dia ngomong apa sih? Ngomong yang penting. Yang penting ngomong. Yang harusnya bijak hemat energi itu pejabat, nggak perlu ada iring-iringan kendaraan pejabat biar nggak boros BBM. Nah, bagus bro. Saya selesai masak langsung ganti kompor sih Pak. Oh ternyata kalau selesai masak kompornya harus dimatiin ya. Biasanya langsung ku makan kompornya. Kok aku ngerasa lucu aja denger yang disampaikan Bapak ini. Siapa juga yang kompornya nyala terus kalau sudah masak. Kalau sudah siap masak, kocak kali Bapak ini. Ya iyalah kompor dimatikan kalau masak udah mateng, masa iya mau digosongin? Oh gitu ya, biasanya kalau masak sampai gosong dulu sih. Makasih sarannya Lil. Hah? Baru tahu kompor itu kalau masakan udah mateng harus dimatiin. Aku selama ini tiap masakan udah matang, kompornya selalu nyala sampai meleduk, baru dimatiin pas udah gosong. Makasih Pak Bahlil infonya. Baru tahu orang habis masak nggak dimatiin kompor. Kalau masak sudah matang, masih di atas kompor, masakannya gosong Pak. Iya sayang, paham. Semangat ya ganteng kerjanya. Terima kasih Bapak loh atas saran ide briliannya. Selama ini soalnya aku masak dan udah matang kompornya langsung kusiram. Saran yang berguna, yang penting kasih saran. Yang masak ditungku gimana tuh? Pak Bahlil sangat cerdas, sangat cocok jadi wakil presidennya Abah Anis. Ngajarin renang ke ikan. Makasih Pak udah dikasih tahu. Kalau nggak ada Bapak saya mana tahu kalau selesai masak kompornya harus dimatiin. Pantesan saya kok boros sekali. Ternyata saya kalau habis masak kompornya saya biarin nyala aja seharian. Makasih sudah diingatkan Pak Bahlil. Ngomong apa dia? Aku masak satu menu habis satu tabung. Baru juga dipuji kemarin. Kalau masak udah matang nggak dimatikan nanti hasilnya kayak sampean Pak, gosong. Kagak pakai dibilangin. Zaman dulu nih ibu-ibu ya. Zaman dulu zaman nyainya bapak, neneknya bapak nih. Masak di kayu. Terus masakan udah matang, ditarik kayunya, diceplet-cepletin air. Biar ngapa? Biar kayunya kagak habis jadi areng. Pinter. Dan satu lagi nih Pak ya, ibu-ibu di Indonesia jangan pakai diajarin. Rice cooker, tahu kan rice cooker buat masak nasi. Sayur kadang-kadang udah adem. Sayang ngidupin di kompor sayang. Karena gasnya takut habis. Tuh, ditaruh deh tuh. Di rice cooker, dipanasin lagi di rice cooker saking sayangnya sama gas takut habis. Begitu Pak, jangan pakai diajar. Bapak mah ada-ada aja.